Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, jadikanlah kami kaya raya berkat Roh Putramu, sebab kini kami mendengarkan sabdamu dan mengenangkan Dia yang merupakan berkat keselamatan dan kedamaian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis, dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seseorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari kitab suci kita mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun kerap kali yang terjadi justru sebaliknya. Manusia sering menciptakan Allah menurut gambarannya dan rupanya sendiri. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya perihal sejauh mana mereka mengenalnya. Jawaban para murid bervariasi.
mereka mempunyai gambaran tersendiri tentang Yesus. Dalam gambaran manusiawi mereka, Raja Penyelamat itu tentu maha kuasa, mampu menaklukkan siapa saja dan melakukan apa saja. Beberapa tanda kuasa yang telah dilakukan Yesus membuktikan pengenalan mereka. Namun, ada dimensi hidup Yesus yang tidak dipahami oleh para murid. Karena itu, mereka terkejut dan kecewa ketika Yesus mulai menyampaikan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Petrus menegur Yesus. Namun Yesus kembali menegur Petrus dengan keras. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, teguran Yesus ini ditujukan kepada setiap muridnya, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Kita acap kali menerima seseorang, bahkan Tuhan, hanya jika yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Sebaliknya, kita mudah bimbang dan cemas ketika yang terjadi hal-hal buruk. Apakah kita sungguh mau menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan kita sepenuhnya? Ataukah kita hanya mau menerima Yesus yang sesuai dengan gambaran dan pikiran kita? Kita perlu mengenal tidak hanya Yesus sebatas Allah yang menjadi manusia. Kita perlu mengenal dan menyelami karya keselamatannya yang ditawarkan Allah melalui dirinya hingga wafat di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita mengenal dan menjadi orang beriman sangat mungkin karena bantuan orang lain. Namun pada akhirnya keputusan untuk menjadi orang beriman itu haruslah menjadi keputusan dan tanggung jawab pribadi. Orang lain mungkin akan memutuskan siapa Yesus menurut konsep dan pengenalan mereka. Petrus dan para murid pun memiliki rumusan. Petrus mewakili para murid yang lain merumuskan dengan tepat siapa Yesus karena pengalaman kebersamaan, kedekatan, dan keakraban dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kedekatan dan keakraban dengan Tuhan dapat kita peroleh melalui doa serta aktivitas sosial dan kerohanian seperti yang dilakukan oleh Yesus bersama para rasul. Pengalaman rohani itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang beriman, karena hal itu akan berimbas pada sikap dan perilaku selanjutnya. Para rasul setelah kematian dan kebangkitan Yesus menjadi pewarta sulung karena mereka yakin siapa yang mereka imani dan wartakan. Mereka rela dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai wafat karena mereka memiliki pengalaman bersama junjungan mereka. Dengan mengenal Yesus secara lebih akrab dan personal, kita pun mampu menjadi pelaku sabda yang andal dan setia. Mengenal Yesus secara pribadi merupakan tugas setiap pengikut Kristus sehingga mampu melayani setiap orang tanpa membeda-bedakan, sekaligus tidak memberi kesempatan kepada iblis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita berjuang untuk terus mengenal Yesus secara mendalam. Sehingga kalau Yesus bertanya kepada kita, menurut kamu siapakah aku ini? Kita mampu memberikan jawaban yang konkret dan tepat. Maka mari kita memberi jawaban atas pertanyaan Yesus ini dalam kehidupan kita yang nyata dan konkret. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus
memberkati.